Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gue Jack. Di video kali ini gue akan membawakan alur cerita tentang pembalasan dendam seorang wanita dengan keterbatasan berbicara, yaitu seperti orang gagap. Dia membalaskan dendamnya terhadap orang-orang yang memperkaosnya, yang awalnya ia hanyalah seorang wanita lemah, namun karena keadaan, ia pun diharuskan menjadi wanita yang tidak kenal ampun dan belas kasihan. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia The Lost Choices 2015. 이제 그만하자 우리. 더 나올 거 없어요. 할 말 다 했다니까. 형사로서 도움 줄 수 있으면 도움 주려는 거 아니야 지금. Di awal cerita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berlatih tembak. Tampaknya ia menembak hampir 100% mengenai targetnya. Di lain hari, ia berlari tergesa-gesa ingin menemui temannya yang bernama Wogya. 원경아, 나랑 잠깐 얘기 좀 해. 빨리 와라. Ia pun menunjukkan medali emas yang ia dapatkan dari perlombaan tembak-menembak. Selain itu, ia juga melihat mata Wogya yang lebam akibat dipukul oleh ayahnya yang sering mabuk-mabukan. 피면 저번처럼 우리 집으로 오라니까. Karena ia yang mendapatkan medali emas, ayahnya pun mengajaknya untuk makan malam bersama, dan dia pun mengajak Wogya ikut bersamanya. Namun Wogya menolaknya karena ia yang ada rencana bersama pacarnya yang bernama Changbei. Ya, mau bagaimana lagi? Ia tidak bisa memaksanya dan hanya bisa mengingatkan Wogya jangan terlalu sering bergaul dengan berandalan itu. 생각보다 그렇게 나쁜 사람 아니야. 내일 학교 서보자. 나 국가대표. Oh iya, gua belum memperkenalkan wanita ini. Dia bernama Chai Jien, maka dari itu kita panggil saja dia sebagai Jien. Dari perbincangan mereka, diketahui selain menembak, ternyata Jien juga pandai dalam menggambar. Namun orang tuanya hanya bisa mensupport satu hobinya saja. Di tengah perbincangan mereka, ternyata di jalan itu juga terlihat ada Wogya bersama pacarnya dan teman-temannya yang ugal-ugalan, sampai membuat ayah Jien kesal, sehingga yang terjadi adalah 새끼들이 저 위험하게 시리. 여보 참아요. 사고로 말하는 게 힘들다 했죠? setelah jauh dari kecelakaan itu terjadi, terlihat sekarang Jien sedang wawancara kerja. Namun akibat kecelakaan itu, Jien mengalami gangguan bicara. Walau dengan keterbatasan itu, untungnya pihak perusahaan itu objektif terhadapnya dan menyukai gambar-gambar Jien. 진짜 감사합니다. Selain itu, ternyata akibat kecelakaan itu, sekarang Jien tinggal sendiri, hanya sendirian di sana tanpa adanya orang tuanya lagi, dan mengharuskannya untuk bekerja di sebuah pabrik menjadi seorang buruh bersama Wogya. Wogya pun dipanggil manajernya yang genit ke kantornya. Ia menjanjikan akan mengangkat Wogya jadi karyawan tetap. Namun tampaknya ada maksud terselubung dari dibalik semua itu yang membuat Wogya tidak nyaman. Akan tetapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. 원경 씨 생각은 어때? Ternyata Wogya sekarang tinggal bersama pacarnya dulu, dan ia pun memaksa untuk melakukan itu. Mendengar penolakan itu, Jien pun harus bertindak, sehingga yang terjadi adalah 원경 바빠 가. 가라. Dari sini kita ketahui seberapa kasar si bangsat ini, dan Jien hanyalah seorang wanita lemah.
봐라. 어? 장난치면 죽는다. 마누라 몰래 집 담보 잡아서 넣는 거다. 자, 다들 점심 먹고 와. 오늘 저녁에 회식 있는 거 알지? 뭘 보냐? Di sini Jian mengajak Wogia untuk meninggalkan tempat ini dan juga pacarnya. Namun Wogia yang tampaknya seperti sudah diguna-guna serta menolak dan masih menganggap pacarnya adalah satu-satunya orang yang baik dan bisa menerima dia apa adanya karena latar belakangnya yang sangat buruk. Ini semua akibat ayahnya seorang pecandu alkohol sehingga membuat ia pun merasa sangat rendah diri. 가정 어디 갔어? 불법 도박하고 수치러 갔는데요. 안 가셨어요? Di lain sisi terlihat si detektif sebelumnya sangat gelisah karena timnya yang sedang menggerebek rumah perjudian ilegal. Yang ternyata si wanita sebelumnya adalah seorang detektif. Dia bernama Kang Ja Geom. Di sisi lain, Jian dan Wogia makan-makan bersama para pekerja lainnya. Namun tampaknya si manajer dan si wanita gemuk ini sedang merencanakan sesuatu. Mereka ingin membuat Wogia mabuk dan kita semua tahu apa tujuan dari semua itu. Melihat itu, Jian pun langsung menariknya keluar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 나 저번에 말한 Jian mengatakan ia sangat optimis dengan wawancara yang sebelumnya ia jalani dan itu bisa menjadi jalan bagi mereka. Namun Wogia langsung menyela pembicaraannya dan mengatakan bahwa Jian membuat ia di dalam posisi yang sangat canggung karena ia butuh dukungan dari si manajer itu agar ia bisa menjadi karyawan tetap di pabrik itu. 아, 윗사람이 가자 그러면 가는 거지. 뭐가 그렇게 말이 많아? 세상에 보면 안 좋다잖아. Pada saat ia pulang, ia pun teringat dengan kecelakaan dahulu, di mana dia terpaksa meninggalkan Jian bersama orang tuanya begitu saja. 안녕하세요. M게임의 차대리입니다. 답변을 늦게 드려서 죄송합니다. 곧 결정되는 대로 바로 연락드리겠습니다. Karena kejadian sebelumnya, Jian pun harus pulang sendirian di tengah gelapnya malam, di mana di setiap lorong gang itu terlihat hanya ada kesepian. Sehingga dalam situasi ini, hal yang tak terduga dan tak diinginkan pun harus terjadi kepada Jian. 뭐? 봐봐, 내가 할 수 있다 그랬지? 씨발, 진짜 했네 사냥을. 어? 씨발, 벙어리는 구멍 없냐? 일로 가서 이제 잡아, 씨발. 빨리 오니. 아우. 빨리 박아. 아, 오케이. 미친년 현금도 없냐? 맛있지? 졸라 맛있어. 존나 맛있지? Tanpa rasa bersalah, tiga pria psikopat ini pun meninggalkan Jian begitu saja. Walau satu di antara mereka terlihat seakan-akan seperti sangat khawatir dengan semua itu. 얘들아
니들 아가리 Di sisi lain, terlihat detektif Kang sedang menangkap para penjahat. Pada perjalanannya, ia secara tidak sengaja melihat Jian berdiri dengan tatapan kosong. Dengan insting detektifnya, ia tampaknya menyadari sesuatu hal. Namun adegan ini harus berpindah ke si detektif Park yang sedang marah-marah pada rentenir sebelumnya, di mana ia ingin uangnya secepatnya dikembalikan karena uang itu adalah hasil dari menggadaikan rumahnya tanpa sepengetahuan istrinya. 일 좀 해라. 어? 며칠 줄 테니까 바로 처리해. 뭐야 이건 또. Ternyata pilihan Jian sudah benar, karena walau dengan tatapan kosong, ia pun langsung ke kantor polisi pada saat itu juga untuk melaporkan kejadian sebelumnya. Namun sialnya, Jian harus bertemu dengan si detektif Park yang terkenal sebagai polisi pemalas di tempat itu, di mana dia menanyai Jian tentang kronologi dan ciri-ciri pelaku. Namun Jian pada saat itu yang sedang ketakutan, ia pun tidak bisa mengingat wajah para pelaku. Di sini saat menonton, gua pribadi sangat kesal melihat detektif bangsat ini karena keterbatasan Jian dalam berbicara. Ia pun tampak sangat kesal melihat Jian dan tidak menghargai Jian, sehingga hanya menyuruhnya untuk mengisi alamat dan KTP-nya saja hanya untuk sebagai formalitas saja. Tapi pintarnya Jian, sebelumnya ia sempat mendapatkan rambut dari para pelaku, sehingga hal itu seharusnya bisa menjadi bukti untuk dilakukan tes DNA. Namun si abang ini, si detektif bangsat ini tidak menyepelekan bukti itu karena tidak adanya bukti visum dari rumah sakit. Ya, sepengetahuan gua, harusnya dia membimbing Jian untuk melakukan visum, tapi dia meremehkan hal itu dan mengatakan, ya udahlah, nanti aja kau urus bersama polisi wanita itu. Ih, bangsat. Ditambah lagi ketika ia melihat Jian menggunakan celana jeans ketat, ia pun meragukan laporan Jian karena sangat mustahil pemerkosaan itu terjadi jika Jian menggunakan celana ketat itu. Mengetahui fakta bahwa polisi tidak akan peduli dengannya, Jian pun langsung pergi dari kantor polisi itu. 말은 잘 못해도 소린 지를 수 있잖아. 안 그래? 지나가는 사람 한 명이라도 그 소리를 들어야 되는 거 아니야? 그런 생각이 드는데. 미친. 뭐야 씨발. 그냥 보냈다니. 그냥 보냈다니! 아우. Setelah sampai di rumah, terlihat salah satu dari ketiga pria itu berada di rumah Jian. Awalnya gua mengira itu hanyalah hayalan atas ketakutan Jian saja. Ternyata tidak, itu sungguh pria sebelumnya. Ia mengetahui kediaman Jian dari KTP yang sebelumnya ia ambil. Ia pun langsung ingin memaksa Jian dan memuaskan hasratnya kepada Jian. Sungguh senyum yang menakutkan dari seorang psikopat. 씨발 혼자 존나 깨끗하다더만 씨발. 할 건 다 하네. Si pria ini pun memaksanya untuk melakukan aksi bejatnya. Walau dengan sedikit perlawanan, namun apalah daya Jian sebagai wanita yang lemah harus berhadapan dengan pria psikopat ini. Sehingga dengan segala perlawanan yang dilakukan Jian, yang terjadi adalah
Akhirnya Jian bisa melumpuhkan pria itu dengan pecahan kaca sebelumnya. Namun dari kejadian ini membuat semuanya seakan-akan semakin rumit. Sehingga pada keesokan harinya detektif Kang mendatangi Jian dengan tujuan mengajaknya untuk melakukan visum. Namun karena adanya mayat pria itu di dalam rumahnya, ia pun harus menolak mentah-mentah tawaran detektif Kang yang memintanya untuk berbicara di dalam rumahnya. 먼저 사과 말씀드릴게요. 안으로 들어가서 몇 가지 좀 물어봐도 될까요? 아니요. 힘드시겠지만 검사도 진행해야 돼요. 혹시라도 지금 몸에 남아있을지 모르는 체액을 아니요. 그냥 가세요. 좀 이상하지? Pada perjalanan pulang, tampaknya rekan detektif Kang curiga dengan sikap Jian. Namun detektif Kang tampaknya tetap pada pendiriannya dan memilih percaya pada kesaksian Jian. 나 그냥 요 앞에 좀 세워줘. Detektif Kang kembali mendatangi seorang wanita yang dirawat di rumah sakit dan belum diketahui siapa serta apa hubungannya dengan si detektif Kang. 축하합니다. 오늘 아침 임원회의에서 최지은 씨 입사를 결정했습니다. Mendapat informasi itu membuat Jian dalam dilema. Bahkan untuk bahagia pun ia tidak bisa lagi karena sudah mengalami kejadian-kejadian pelik sebelumnya. Bahkan dalam pekerjaannya pun ia jadi tidak bisa fokus sama sekali. Pada saat istirahat, detektif Kang pun mendatangi Jian. Namun Jian menyampaikan bahwa ia tidak percaya lagi kepada polisi. Akan tetapi, detektif Kang terus meyakinkan Jian karena kalau kasus ini tidak ditangani, maka pelaku bisa saja melakukan itu kepada wanita lainnya dan akan ada banyak korban lainnya di kemudian hari. 생각 해볼게요. 지은 씨, 같이 점심할래요? Untuk meyakinkan Jian, detektif Kang pun mengajaknya untuk makan siang bersama sebagai bentuk pendekatan diri di antara mereka. Bahkan saat Jian tidak bisa menghabiskan makanannya, detektif Kang menghabiskan makanan sisa Jian agar Jian bisa percaya padanya yang tulus ingin membantu Jian. 취미가 뭐예요? 그림. Mendengar hobi Jian, detektif Kang teringat pada adiknya yang sama persis seperti Jian. Dia juga mengalami gangguan bicara akibat sebuah insiden. Namun detektif Kang berjanji akan menceritakan semuanya di lain hari agar bisa mereka bertemu lagi. Pada saat itu Jian juga menanyakan tentang hukum dalam pembelaan diri. Namun detektif Kang mengatakan saat ini hukum untuk itu masih sangat ambigu karena bisa saja seseorang yang membela dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Walau tidak pasti, tapi kemungkinan itu bisa terjadi. Mengetahui itu, Jian tidak ingin melepaskan mimpinya menjadi seorang desainer karena ia yang sudah diterima di perusahaan sebelumnya. Sehingga walau sangat takut dan bimbang, ia pun harus memilih yang harus ia lakukan. Sehingga yang ia lakukan pada mayat itu adalah pada saat yang bersamaan, Wogia yang mabuk mendatangi Jian dan memintanya agar menginap karena ia yang takut jika pacarnya memukulinya lagi. Sehingga Jian yang tidak ingin semuanya terbongkar terpaksa menampar dan meninggalkan Wogia di luar sana. 나 오늘 일단 숨겨두라, 친구야. 응? 아이 씨발. 이전해야 된다니까. Di lain sisi, si Debang mendatangi rentenir itu lagi dan menagih uangnya agar cepat dikembalikan. 알았어. 우리 좀 불악지는 것 같아. Ternyata di luar sana ada yang sedang mengawasi si Debang dari kejauhan. 추적하고 있는 계좌 거래 내역 확인해. Kembali lagi ke Jian yang masih bingung dan galau dengan potongan tubuh itu. Sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk membuangnya sedikit demi sedikit. Akan tetapi ia bertemu dengan Wogia dan pacarnya yang hampir saja Jian ketahuan saat Chang Bai ingin merebut tokbek Jian saat ia mengancam Jian agar tidak menghasut Wogia karena ia yakin bahwa Wogia tidak akan bisa hidup tanpanya. Tapi untung saja Jian bisa mencegahnya dan langsung meninggalkan mereka.
가수. Di sisi lain, karena si Debang sudah mendapatkan hasil tes DNA dari rambut sebelumnya, ia pun langsung mendatangi rumah Zainab. Aduh, Zainab lagi. Ia pun langsung mendatangi rumah Jian. Namun sialnya, ia pun harus bertemu dengan Chang Bai yang dengan angkuh dan dengan belak-belakan mengira si Debang adalah pria yang ia dengar semalam bermain bersama Jian. 얼마나 요란하게 쌩 난리를 치더면서 막 해대든지. Mendengar semua cerita Chang Bai membuat si Debang jadi yakin bahwa Jian membuat laporan palsu, sehingga ia pun mencari-cari Jian ke seluruh kota pada saat itu juga. Sampai pada akhirnya ia pun menemukan Jian dan ia pun menjelaskan apa yang telah terjadi karena Jian bisa saja dipenjara dari laporan palsu yang ia buat. Namun semuanya bisa diatur asalkan Jian bisa memberinya uang. Mendengar itu, Jian pun langsung pergi. 한 500. 이것 봐, 재진 씨. Melihat perhatian Jian terus menatap ke arah tote bag itu membuat si Debang curiga, sehingga ia pun memeriksa isi kantong itu yang ternyata isinya adalah potongan tangan pria itu, dan Jian pun langsung kabur sehingga kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. 강간당했다고 쳐 울던 년이 응? 아니 우리도 터막을래? Pada saat itu juga tiba-tiba hujan datang dengan sangat deras disertai guntur yang menggelegar, dan Jian pun tidak sengaja mendapatkan pistol si Debang, sehingga semesta seakan-akan mendukung dan akan menyamarkan kejadian malam ini. Sampai pada akhirnya yang terjadi adalah 두 총상 간격이 너무 가깝다고. Understand? 만약 이게 우연이 아니라면 총 잘 쏘는 사람이다. 대한민국에 어딨어? 불안하다고 항상 여분총알을 갖고 다니셨어요. 소재 파악은 된 상태입니까? 추적이 가능했었는데 그런데요? 지금 상황에서 박 형사 살해한 유력한 용의자가 마상범 아닙니까?